Pak Sekjen. Ya, baik Pak. Pak ini. Saat ini saya datang kunjungan ke KUD Maya. Saya kepingin tahu, ya tahun berapa ini didirikan Pak? KUD. Kalau KUD Maya, KUD-nya terbentuknya didirikan tahun 88. Berdiri. Karena kenapa di tahun 88 keluarnya badan hukumnya di situ. Nah, sah berdirinya koperasi. Namun keberadaan petani nyaranya di sini 87 udah kemari. 87 ya. Setahun kemari pertama mestinya kelompok tani, kapotan, ditingkatkan untuk koperasi. Namun di koperasi tadi itu ada kelompok taninya juga, tapi sampai sekarang sih ada. Artinya berdirinya tahun 87, akte pendiriannya lah kita bilang dulu. 88 berdirinya. 88 ya. 88 kalau sekarang 2023 berarti sudah 41. 45 tahun. 45 tahun. Ya. Oke, 45 tahun ini berarti kan ini kalau kita lihat ini sekarang ini kan tanaman sawit itu sudah pada replanting semua ini. Seharusnya. Iya ya kan Pak, kan kalau saya bilang karena satu siklus itu kita bilang 25 ya standarnya ya, bisa 30, 25 ya kan. Nah itu. Jadi berapa luasan lahan yang dikelola KUD ini Pak? Kalau luas lahannya lebih kurang 1.500 hektar, luas yang pertamanya. Kemudian ada lagi dari pihak Rio ada dua kelompok lebih kurang 50 hektar yang berendek sama kami. Kebetulan yang dekat kami operasi gabung ke KUD kami. Dari 1.500 berapa jumlah kakaknya Pak? Jumlah kakaknya keanggotanya 750 kakak. Jadi per kakaknya 2 hektar. Ini adalah program pemerintah pada dulunya, pada awal mulanya. Dari 750 kakak Ya. yang berdomisili di sini ada berapa kakak? Awal mulanya semua berdomisili di sini. Awal mulanya. Itu suatu persyaratan dulu dari pemerintah yang telah mendapat proyek PIR harus tinggal di sini. Nah, semua dulu kami tinggal di sini, tapi zaman dulu. Dengan adanya kemajuan zaman, ada yang pindah dijual pindah sehingga ya kalau boleh katakan saat ini yang kepemilikannya di sini lebih kurang sekitar 25%. Selebihnya ada tinggal di Rantau Prapat, di Kota Pinang. Jadi berapa kakak yang sini tinggal? Lebih kurang 25%. 25% dari jumlah 750 hektar tadi, 750 hektar tadi. 750 kakak tadi ya. Nah, kalau 25 berarti dia apa itu? Hampir 50 ya? 50 kakak ya? 250 Lebih Pak. Itu kan 150 kakak. 200 juga sih. Ya, 200 ya. Sehingga orang lama. Sekarang kan udah regenerasi Pak. Bahkan kalau yang asli itu sudah banyak, udah lama ya. Ya, kembali papan. Ya. Sekarang regenerasi kan. Jadi ini sekarang yang tinggal di sini, ini sekarang KUD Maya ini satu desa atau gabung lagi dengan artinya desa lain, perkampungan lain? Kalau KUD Maya satu desa. Satu desa ya? Desa. Oh. Kalau desanya namanya Desa Beringin Jaya luas sampai ke batas ini Sekampak. Kalau kita arah Mobai sebelah kiri itu semua sampai kemarin itu masuk Desa Beringin Jaya. Namun wilayah kerja KUD Maya di dusun, jadinya Dusun Beringin Jaya. Kantor desa di sini, puskesmas di sini, semua di sini. Kantor apa pemerintah di sini, induknya di sini. Jadi desa Beringin Jaya, Ya. kecamatan Torgamba, kabupaten Sumatera Utara. perbatasan aja. Iya. Jadi kalau kita lihat dari Google Map, sebatas jalur ini kantor sebagian yang sebelah kiri ini itu masuk Sumatera, ke sana Rio. Kalau di Google nampak perbatasan nampak sekitar sini. Jadi rumahnya ini jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur sampai 10. Dan dari dusun Beringin Makmur, kira-kira ada lebih kurang 2 km ada dusun itu. Cuma kalau kita lihat masuk sana semua ini. Sekarang ini sini. Pak, jadi saya nanya nih, pembangunan pemerintah di Desa Beringin Jaya, khususnya di dalam 1.500 hektar ini, apa aja fasilitas pemerintah di sini?
Yang jelas pertama sekali sekolahan. Sekolah apa itu? SD Ada di sini. ada, puskesmas ada, infrastruktur jalan ini tadi aspal ini ada. Jadi kalau masalah kantor Pak Udi ya saya anggota lah kantor ini. Yang berdomisili di sini itu masih semua 100% yang punya kapling atau sudah membaur dengan masyarakat lain yang tidak punya kapling tapi dia punya rumah di sini. Sudah membaur tempat tinggal di sini. Iya, seperti itu ya. Udah ya, artinya dia tidak punya kapling Ya, tapi dia sudah berdomisili di sini. Iya. Oh, artinya sudah apa ya? Kalau punya penduduk di sini, Iya, tapi iya, dia iya. nggak memiliki kapling. Awal mulanya semua punya kapling dulu semua. Iya. Setiap kakak punya satu, ada anak punya, ada istri punya. Paling banyak dulu dua, satu kakak dua paling banyak. Jadi sekarang ini nggak punya kapling pun dia sudah Ada, tinggal domisili di sini ya. ya, udah berpenghasilan cari apa kerja di sini lah. Terus kalau saya nanya Pak, apalah pendapatan masyarakat di sini? Kalau pendapatan masyarakat di sini makanya sawit lah. Sawit. Ya itu pokok. Ya. Itu bagi yang punya sawit. Ya, Jadi kalau yang nggak punya sawit tapi sudah tinggal berdomisili di sini, buruh sawit, Buruh sawit. kerja. artinya dari buruh tani ya. Ya, buruh tani. Jadi kalau selama tadi berapa tahun tadi Pak Indra? 88 45 ya? Berapa tahun? 45 tahun. 45 tahun tanaman sawit yang sudah diremajakan berapa persentasenya Pak? Kalau presentasinya sudah diremajakan baik remaja ikut PSR maupun ikut swadaya sendiri yang sendiri itu dari 1.500 hektar itu yang sudah diremajakan sekitar 600 hektar. Jadi presentasinya lebih kurang 20% ya? Lebih 40%. Enggak, tadi kan ya. dari 900 100. 45% lah. sekitar 35-an lah, 35 600 hektar. Masa Berarti sisa 900 lagi. Iya. Di bawah 900 lah. 900, berarti 60% lagi. Iya. Yang 60 yang belum, 40 yang sudah. Ya, sekarang 40% sudah diremajakan. Oke. Program PSR ini yang sudah artinya masuk ikut dalam program peremajaan sawit dari jumlah petani tadi itu, Ya, ya kan Pak ya 1.500. ya. Ada berapa udah? Yang ikut Yang ikut PSR, yang ikut PSR sudah peremajaan. tahap pertama kami sudah 121 hektar. 121. Ya. Dan kemudian menyusul ini ada lagi 133 hektar. Oh yang satu tadi itu 121 Baru satu. 121 ya. Ya. tambah 133. Oh, 123. Jadi Pak, kenapa orang yang teringatnya nggak relevan dulu Pak? Sudah ini. pengalaman. Itu hal itu banyak masalah dalam arti kata, namanya manusia ini berpenghasilan itu berbeda. Ada sebagian masih kebutuhannya hanya satu itu, anak masih sekolah. Semata-mata dari situ Ya, sumbernya Pak ya. nggak ikut. Hmm. Ya seperti itu. Iya. Tergantung kehidupan juga. Bukan nggak mau ikut, rencana mau ikut. Cuma situasi ekonomi di Iya. keluarga kan anak masih belum lagi selesai. Bukan itu Iya. diupayakan semata-mata hanya itu. Penghasilannya hanya dari situ aja dia. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu memang sudah ada niat ikut, namun karena proses seolah dulu anggota atau masyarakat sini peserta pemilu kami tidak percaya dengan adanya program peremajaan sebenarnya. Itu yang pertama. Karena kenapa saya bilang itu? Kami dulu awalnya sudah mendaftar lebih kurang 200 hektar. Ternyata banyak yang mundur. Jadinya yang oke 101 hektar. Dan uangnya itu pun selesai kami permajaan, bahkan uangnya kembalikan lagi ke BPK ke pusat. Mundur dia tangkupkan tentang itu. Malah sudah realisasi ya dananya ya. Itu ada realisasi. Ya sama sih Pak bilang tadi. Iya, ada yang udah kembalikan. Kembalikan. Oke Pak. Saya tanya Pak, selain daripada penghasilan utama berkebun sawit, artinya kan pihak koperasi sebagai penampung. Ya. Di luar daripada ini apa Pak, daripada penghasilan atau income-nya koperasi Pak? Misalnya hilirnya Kegiatan ada usahanya dari gitu lah ya, koperasi kegiatan ini. usaha. Kalau hilirnya terus terang belum ada. Sebabnya apa Pak? Sebabnya tadi ya itu tadi
istilahnya zaman sudah canggih, ilmu yang datang ke parlemen belum ada, belum selesai. Dan akhirnya pemerintah menggalakkan program hilirisasi tentang TBS kelapa sawit, silang baru dan lain. Bahkan ada rencana pemerintah itu untuk di skala 1000 hektar harus mengadakan pabrik minyak goreng merah. Saat ini kami lagi menelusuri bagaimana perkembangannya. Karena kalau ditengok kelayakan, kalau di Main sangat layak sekali. Dengan jumlah tadi Pak ya. Dengan jumlah luasan kebun tadi ya. Sangat layak. Cuma namanya pemerintah program ya kita masih belajar bagaimana prosesnya. Per bulan berapa ton yang didapatkan daripada total 1.500 hektar Pak? Kalau Include, ya, saat ini atau kapan? Saat ini Saat ini karena sudah banyak ada planting, saya sudah tua ya paling rata-rata 1.200 per bulan. Per bulan. 200 ton per bulan, artinya dengan umur tanaman yang masih diharapkan sekitar 900 hektar tadi Pak ya. Iya, Karena iya. 600 hektar masih tanam TBS Ya betul, Ya. menghasilkan lah ya. Dia 900, dia dapat 1.200 ton. Artinya di sini masih ada umur tanaman yang umur 40 tahunan. Banyak. Ya. Lebih kurang 900 hektar lagi. Ini kami sebagai pengurus koperasi memprogramkan seandainya ini ikut diremajakan sebanyak 900 kakak yang belum tadi, maka harapan tahun ini nggak berjalan. Iya. Ya, Karena ada sistem Bertahap dia bertahap kami gitu Pak. pas ketua sebagai bendahara musyawarah punya sistem bertahap. Tahun ini mungkin 100, kita bertahap 100, berskala-kala sehingga operasional koperasi tetap berjalan. Kenapa? Karena semata-mata Pak Budi kami ini sifatnya usaha hanya di bidang Sawit. kelapa sawit. Di samping ada unit lain, pasca ada Sawit ada. Jadi sulit memang kalau dikatakan untuk usaha lain, ya namanya lingkungannya di dalam tengah-tengah sawit ya. Kalau kita mau bikin lebih tingkat lagi, misalnya mau bikin di Maret, nggak mungkin karena Masyarakat kurang. Iya. Nah, dari pemerintahan setempat, terutama Labusel, yang dipimpin salah satu anak Labusel ya, kadang memang dia Labusel, ada nggak perhatian di sini terkhusus kayak mana ini biar menaikkan atau bagaimana Bupati tadi bisa nggak mendorong untuk pengerjaan atau pelaksanaan PSR ini bisa dikebut? Karena dengan umur yang ada saat ini kan 40 tahun udah sangat tidak layak sebenarnya. Kalau menuntut istilah yang program pemerintah yang namanya di pemerintahan bupati di camat, saya kan usul ke aturan pemerintahan. Kalau tidak jelas mendukung, bahkan menyarankan. Apalagi program PS ini seperti Bapak bilang tadi itu ada 2 jalur. Ada jalur dinas itu pemerintah, ada mitra itu PLN. Memang ngajak dia, yang namanya dari dinas itu tetap ngajak. Kategori mendukung ini Pak, tanda kutip. Contoh persyaratan, misalnya kemungkinan tentang CPCN, ke dinas itu siap. Apalagi nanti ini kemungkinan ada lagi peraturan baru, kalaupun ada nanti apa STDD, surat tanda daftar budidaya. Itu secara gratis kami diberikan cepat, cepat apa yang mau. Kalau surat benar dibutuhkan untuk PSN, kalau dinas siap. Tidak ada kondisi nanti dulu enggak ada. Apa yang cepat. Apalagi sekarang dari dinas pertaniannya saya ajukan. Dukung sepenuhnya. Sampai kami bilang, apa kamu yang belum siap, kenapa belum siap? BPK, saya ke sana lagi. Langsung mau jadi. Kalau dinas Labusel, tapi entah kalau di daerah lain saya nggak tahu. Termasuk PSR pertama pun itu Dari pemerintahan, karena dulu kan belum ada mitra kan, dari dinas semua. bantu semua. Jadi yang tinggal di sini yang tidak punya KPI, ikut nggak jadi anggota tetap koperasi? Enggak. Jadi anggota koperasi ini istilahnya yang memiliki kelapa sawit kebun sawit juga sebagai anggota. Oke. Kalau buruh taninya ikut nggak jadi anggota tetap koperasi? Enggak. Alasannya macam mana dia sebagai anggota? Enggak ada dia sebagai Punya lahan.
Iya, sementara koperasi ini didirikan karena ada lahan itu tadi lah, pir itu tadi. Sebenarnya boleh-boleh saja siapa mau masuk boleh saja, cuman yang dikelola apa dia? Dia nggak punya. Sementara kalau dia mengelola kebun. pengelolaannya ya. Beda kalau koperasi keluar beda. Jadi Dia nggak punya apa, dia punya beli, oke koperasi. sebenarnya ketika ada alat SHU-nya itu setiap Setiap petani tahun ada. dibagikan. Jadi kalau dia tidak punya lahan ikut anggota ya kita demo apa dibagi sama. Iya, jadi nggak ada sahamnya lah. Jadi rata-rata anggota KUD main anggota ya itu punya saham di KUD minimal 2 hektar. Jadi kalau misalnya Bapak punya 10 hektar berarti ada 5 nama lah kira-kira. Lima saham lah begitu ya kan. Tapi nggak boleh Bapak 5 sahamnya. Harus beda-beda ya. Istri, anak, apa, Iya. 5 gitu. Karena keanggotaan satu anggota satu nama. Satu nama. Nggak boleh dapat nama dia. Luas lahannya tadi kan 1.500 hektar. Pak. Lebih ya, plus Ya kan Pak, Ya. 1.500 hektar. Nah ini sistem pola panennya, pasca panennya itu gimana? Nah, gini. Kalau buat? Di dalam 1.000% itu terdiri dari 30 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 25 kakak. 30 kelompok, satu kelompok 25 kakak gitu. Ya. Jadi yang 30 kelompok ini dibagi hari kerja. Misalnya hari Senin, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Inilah yang hari Senin. hari Senin. Panen limbang. Ini. Hari Selasa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rabu 13 seterusnya sampai di hari Jumat. Oh, Sabtu sampai sudah nggak ada kegiatan pemanen dan limbang. baru dirotasi lagi. Rotasi, minggu depannya balik lagi. Balik lagi ya. Berarti panen dari hari Senin sampai hari Jumat. Jumat. Liburnya cuma 1 minggu ya. Tapi minggu libur. Oke Pak, produksi itu gimana? Orang bapak bawa ke pabrik atau orang bapak titip olah misalnya? Kalau masalah tepung kami tidak. Kami hanya bermitra kepada satu pabrik, buah kami ke sana. Ini ngangkut ya kami sendiri, anggotanya ya anggota sendiri. Lain. Namun administrasi di KUD termasuklah pengusaha megang program ini. Iya. Dan mimpin kepemilikan anggota pemerintah di satu diserahkan juga. Bahkan sistem kerjanya pun dibagi. Ya, satu kelompok dapat 2 truk, Iya. ya kamu 2 motor, apalagi 2 motor. Ini ada 12. Iya. Dibagikan 6 motor. Kalau punya hanya 1 motor, ya nganggur. Besoknya ya ganti lagi. Yang nganggur tadi kerjaan besoknya. Jadi masing-masing anggota ini punya ada anggotanya. Ada kegiatan terus. Kalau buah banyak mungkin bisa 2 truk. Iya. 2 hari. Makin buat truk begini ya. Tapi truk benar nggak dapat setengah motor jadi. Ya begitu buat risiko harus dibawa. Tanggung jawab sebagai angkutan kan. Mitra daripada Tolima sendiri Pak PKS mana? Dulunya plasma dia punya PKS 1 yaitu nama PKS Tanah Putih. Tanah Putih ini khusus mengolah hasil dari pir. Tentunya kalau nggak salah ini 20.000 hektar dari paket A, paket B, paket C baru banyak. Termasuk Bagan Batu. Bagan Batu. Itu yang dibikinlah BUMN ini bikin pabrik satu namanya Pabrik Tanah Putih khusus untuk itu. Ternyata dulu kan ini bapak angkat. Sudah dewasa, setelah lunas kami lurusin kan tekan utang sama pemerintah. Lunas ini pengurus ini pinter. Kalau misalnya harganya berapa, kalau misalnya berapa, maka dengan inisiatif keputusan anggota koperasi wajib mencari harga tertinggi dalam pemasaran TBS. Oke, kami tidak terikat. Berarti Harga ya. Harga tertinggi artinya Di untuk sekitar di sekitar ini. daerah PKS yang mana yang ada. Oke, maksud saya gini. Ini kan sekarang kan sudah mengacu ke harga disebut. Iya kan Pak? Nah, apakah KUD Maya ini sudah bisa artinya penyerapan harga disebut itu? Belum. Masalahnya apa? Nah, gini, Ayo. kalau dibanding harga disebut sama harga mereka masih lebih di atas kami. Dibanding harga disebut? Iya. Semalam harga berarti berapa? Kalau itu dari harga dari disebut ini hari itu patokan nggak bisa kami lakukan karena bisa aja buah itu kapan sampainya segala macam. Nggak bisa karena kami
kami tengok untuk berita lagi. Pemberlakuan harga diskon itu, pelaporan harga diskon itu, artinya sudah diterapkan belum di koperasi ini terhadap PKS kan? Gitu. Belum. Kami hanya Artinya masih harga PKS yang Iya. sama orang bapak itu maksud saya kan, Iya, KPI. betul. Masih ramai kami kan. Nah, jadi kan PKS yang menentukan harga buah kita gitu maksud Iya, saya. betul. Bukan artinya sesuai dengan nilai indeks A. Ini kan kalau kita tengok sekarang ini kan harga buah itu gonjang ganjing nih sekarang ini. Kan itu kan Pak kan. Nah di tengah gonjang ganjing ini tadi ini banyak koperasi-koperasi yang bermitra, yang belum mendapatkan harga diskon itu. Iya. Ini kan masalah ini. Ya kan makanya jadi ribut. Jadi rapat setiap minggunya itu untuk menentukan harga indeks K itu Iya, nggak berlaku gitu loh. Iya. Hanya seremonialnya aja gitu ya kan. Iya, betul. Penerapannya nggak ada gitu. Sama itu seperti kalau kita lihat Pak ini ISPO. ISPO itu sampai hari ini harganya tetap sama aja sama petani yang nggak ISPO. Coba kita lihat sekarang ini. Belum berjalan. Nah itu tadi makanya saya bilang tadi, artinya kalau pemerintah itu sudah mulai memberlakukan penerapan harga ISPO standarnya tadi itu wajib diskon, kita ini mungkin lebih berpacu lagi mengejar ke sana kan gitu ya. Tapi karena nggak ada katakan dulu istilahnya harga perbedaan harga, udah masa bodoh lah, laku juga kok buahnya. Itu juga karena Memang saat ini kalau kita lihat harga swasta dan harga diskon memang harga itu di atas. Tapi ada kalender bulan berapa nanti besok harga itu di bawah. Sebab berarti jadinya 200, 100. Kalau saat ini oke lah harga diskon lebih tinggi. Rupiah. Nanti ada kalanya itu harga swasta di atas, diskon rendah. Kita pengen pelajari juga itu. Jauh lebih rendah harga diskon. Kalau pemerintah lagi kan, Pak. Oke, saya tambah lagi. Sampai hari ini peran koperasi terhadap petani anggota koperasi ya dalam segi artinya katakan dulu istilahnya pembinaan penyuluhan kan itu ya, itu gimana dilakukan atau tidak? Kalau pembinaan penyuluhan memang kami lakukan, bukan arti kata kami sering mengadakan rapat-rapat. Nah, tapi kalau dulu penyuluhan itu memang ada di pemerintah. Setiap petani itu ada penyuluhan, tapi sudah sekali 2 kali itu ada. Namun akhir-akhir ini di pihak koperasi sudah sama sekali kurang perhatian. Jadi kalau kami selaku koperasi, kami tetap menunjuk para petani. Dalam arti kata walaupun bukan bapak sebagai petani langsung di lapangan, bapak bina tinggal di rancu. Namun petani yang di sini ini kami bina. Dalam arti kata, Pak tolong Pak kalau panen yang benar, tidak panen ditetapkan. Pak tolong Pak kebunnya dirawat. Pak tolong Pak itu semua kali. Nah itu pembinaan itu ada. Oke, itu kan di intern pengurus koperasi terhadap anggota. Ya. Nah perusahaan mitranya tadi itu pabrik pengolahan produksi buah tadi itu apa yang mereka buat katakan untuk petani-petaninya? Kalau untuk istilahnya manfaatnya, ya boleh katakan hanya informasi saja. Artinya mereka nggak ada melakukan, mohon maaf saya bilang merupakan pembinaan pelatihan. Pernah ada, apa sebagainya. pernah ada. Ya. Tapi tidak rutin ya. Tidak rutin. Artinya gini, saya mau masukkan buah saya loh ke pabrik kamu, tapi kamu bisa nggak siapkan satu tenaga ahli untuk melakukan katakan dulu istilahnya pembinaan. Ya. Konsepnya dalam 1.500 hektar kalau di perkebunan PT, ya itu sudah bisa jadi 2 RD mungkin. Bisa. Nah berarti 2 asisten di sana. Ya. Nah kalau misalnya koperasi yang mengajukan tadi itu ke pabrik A, dia minta katakan satu tenaga ahli asistennya untuk artinya memberikan penyuluhan. Saya pikir itu kan tidak mengurangi katakan istilahnya pabrik itu gitu. Ya. Apakah ini dilakukan gitu? Dilakukan juga karena gini, setiap ada nanti misalnya ada kendala, misalnya pabrik itu dia mendapat rendah ini misal atau kurang memenuhi standar juga, mereka terjun ke melihat situasi macam mana keadaannya, kenapa produksi turun, apa segala macam. Nah, mereka harus tahu. Hanya seperti itu aja. Dalam artian saya maksud berupa kunjungan yang sekali-sekali. Iya, gitu ya. Nah kalau kita bilang kan 1.500 hektar itu kan sudah harusnya ada 2 asisten atau 2 tenaga ahli di sana yang bisa artinya katakan kita kolaborasikan dengan pabrik yang tadi itu kan. Contoh misalnya
dengan kriteria buah yang belum layak panen, sehingga bisa mengurangi katakanlah kandungan minyak yang akan dibawa ke pabrik mereka. Ya. Dari situ mereka melakukan katakanlah penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya, Ya. yang prinsipnya sama seperti di kebun. Asisten itu melakukan terus pengawasan, artinya blok to blok, Ya. kelompok ke kelompok, kan gitu kan Pak. Ini belum pernah dibicarakan gitu Pak. Belum kalau itu belum. Namun kalau hal itu mereka itu sudah percaya dengan keadaan apa hasil ini, kelompok kami sudah terbiasa dulu. Saya tanya satu lagi, dari satu truk buah yang dibawa, ada nggak bawa pulang? Itu tadi karena seharusnya ada, tapi karena mitra tadi istilahnya kalau hanya salah bisa dibawa ya itu tadi. Oke, saya gini maksud saya Pak. Saya petani, Pak Indra petani, Bapak ini petani. Ya. Saya hari ini butuh duit, kan itu kan Pak. Buah yang seharusnya dipanen untuk putaran besok, saya panen hari ini. Ya. Saya bawa, saya timbang. Loh, Pak Indra tadi karena dia standar, dia panen buah yang sudah kriteria belum berondol, misalkan 3 sampai dengan 5 atau berapa kan kriteria standar, dia panen, kan itu. Maka kami buah Pak Indra sama buah saya dibawa ke pabrik. Kemudian pabrik mengolah, secara katakan dulu istilahnya, inilah ya, Sortasi nggak ada lah. Nggak ada sortasi, kan gitu ya. Nah, saya pikir kan Pak Indra dirugikan, karena diambil rata-rata buah. Ya. Itu maksud saya. Jadi makanya kalau saya pikir gini, apa nggak ada upaya pabrik itu menaruhkan katakanlah satu penyuluhnya atau satu asistennya untuk melakukan fungsi pengawasan di produksi? Itu maksud saya. Begini Pak, Ya. kalau masalah buah-buah yang kayak gitu yang Bapak ceritain, pemanis ini udah menyadari buah ini belum layak dipanen, itu udah menyadari. Karena nanti seandainya pun dipanen itu disortir sama kelompoknya buah. Tetap artinya itu bisa dibawa. Berarti sortiran itu sebelum kembali ke Nggak PDI. ada timbang. Di bawah Kembalikan ke pemanis, Bapak. di bawah Pak ya, masih di bawah sebelum masuk ke mobil. Iya. Ya. Itu kan begini. Setelah dipanen, dikumpul di kelompok. Iya. TPH. TPH itu ada namanya kelompok Masing-masing. tadi. Ya. Ditimbanglah ini sama kelompoknya. Yang nggak layak, ya disortir di situ. Jadi nggak ada istilah buah mentah yang sampai ke Itu yang saya maksudkan tadi itu. Jadi kan artinya kalau buah itu semua yang dipanen semua juga dibawa, maka kan seperti yang saya bilang tadi itu. Saya butuh bulit. Buah yang belum layak untuk dipanen saya panen kan kira-kira kan. Akhirnya saya merusak buah kawan kan itu ya. Nah, kalau yang Bapak sampaikan tadi, akhirnya saya kapok. Kenapa? Tetap aja nggak diangkat. Dan satu lagi saya jelaskan. Seandainya Bapak sebagai anggota KUD Maya dengan Pak Indra tadi butuh duit, kami memfasilitasi kok. Ngapa jual sendiri? Ada pinjaman. Ada artinya khusus untuk katakan Anggota. pinjam kebutuhan. USP, uang simpan pinjam. Satu kakak itu 10 juta ya. 10 kali potong. Jadi ngapain mesti panen Di buah sini ini? Pak. Sampai mesti buah yang pasar Pak ya. Kan rusak Di buah. sini Pak, kami melayani anggota ini banyak pinjaman. Yang pertama pinjaman tengah bulan kami layani. Pinjaman tengah hari kami layani. Pinjaman tengah malam kami layani. Pokoknya Jadi di mana lagi mau pinjam lagi? Mana mana jual? udah letuk tengah Pak ya. Iya. Tengah hari, tengah malam, tengah Tengah bulan dulu, tengah bulan. Bahkan satu lagi, Bapak meskipun Kita ada layani. yang KUD Maya manen diangkat sendiri itu kan kami tangkap. Meskipun Itu punya sudah kesepakatannya. udah itu peraturan tangkap. Oke, kesepakatan itu dibuat artinya secara bersama-sama lah yang menyetujui ini ya, maksud saya. Ada. Bukan sepihak aja katakan peraturan itu dari koperasi, Enggak. tapi dari asal muasalnya dulu sudah menjadi kesepakatan awal. Itu Dari RAT jadi Ya, dimusyawarahkan dalam rapat anggota tahunan. Program-program apa yang dilaksanakan ke kemudian tahun berjalan ke depan itulah dimusyawarahkan sebelumnya. Jadi kegiatan-kegiatan selama setahun ke depan itu sudah ada di dalam rapat. Dan makanya kalau kami rapat itu agak sedot suasana. Enak kan rapat agak sedot. Tapi nggak malam-malam semua Pak ya. Mana? Nggak malam semua ya. Nggak gini. Enggak lah. Enggak. Tetap ada pro kontra ya. ini kritik semua Pak orangnya. Makanya temanya kita. Ini kecuali ini. Untuk di depan itu.
Pak Iya. Pak Suradi nggak minum apa teh atau kopi? Ya putih. Bukan apa-apa, orang hitam. Bapak merah ini putih. Jadi Pak, ini kan udah pasti ada keuntungan ya dalam sekian puluh tahun dari proses. Ada nggak pengembangan di luar daripada yang di sini untuk hasil dari panen itu koperasi ini? Contoh, misalkan ini beli lahan di Bagan, sekian puluh hektar, dan itu di bawah naungan KUD. Gini, Hasil dari sini tadi. ada. Sempat ada. Dulu, Oh. ini kan tarif umur sini berganti. Pada umur ganti-gantian. Bukan patah tumbuh ingin berganti. Ini pada umur ganti-gantian. Pengurus yang dulu sejarahnya dia sudah pernah membuka perluasan Iya, penjelasannya. kebun. Iya. Sudah dibuat kebun dulu di daerah apa namanya? Masuk. Enggak ada Gading. Sudah dibuat itu baru kurang 5 hektar. Sudah karena tadi patah tumbuh ganti-gantian, jadi program tadi tidak terdukung. Berarti tidak ada berkesinambungan antara pengurus lama sama yang baru. Iya. Maksudnya seperti pemerintah kita lah ya. Salah satu seperti itu. Jadi keputusan rapat didol, didol dijual. Ada lagi sudah buka dia ini. Kaping ini semua beli dulu. Kapingnya punya kaping 2 unit dulu. 2 unit punya ruko, bukan batu. Dulu kan rencana pengurus yang dulu membuat Facebook, jadi pemasaran lah di kota. Sekalian lah ya. Mengembangkan usaha lah. Begitu juga. Jadi istilahnya krisis kepercayaan pada saat itu, sehingga aset-aset apa yang ada itu dijual. Oke, baik. Saya pikir itu aja dulu Pak informasinya dan untuk videonya. Terima kasih. Ya kan Pak? Iya. Baik. Jadi mantap ini. Hari ini kita bisa ketemu langsung dengan pengurus koperasi KUD Maya, yang mana ini menjadi satu pelajaran sama kita ke depannya para penggiat-penggiat PSR. Mengingat kalau saat ini penggiat-penggiat PSR ya, ini baru membentuk katakan lembaga koperasinya, sehingga belum berbicara tentang produksinya. Ini yang perlu ilmu-ilmu untuk bisa diterapkan di PSR yang saat ini sedang katakan berjalan. Nah, sekali lagi terima kasih kepada KUD Maya yang sudah artinya memberikan katakan dulu istilahnya ilmu-ilmunya, bagaimana pengembangan, bagaimana katakan dulu istilahnya KUD Maya itu sampai hari ini sudah 40 berapa tahun? 45 tahun. 45 tahun masih eksis. Labuan Batu salah satu KUD, dia Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, KUD Sumatera Utara ya, menjadi contoh Yang masih eksis. Itu dia maksudnya. Jadi selama 45 tahun kurang lebih ya KUD Maya masih artinya berdiri dan masih terkoordinir untuk petani-petani berkebun sawitnya. Ini jadi contoh kita bersama sehingga kita ke depannya dari itu bagaimana bisa menciptakan hal yang sama di daerah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closingnya.